Dan kalau boleh tahu ini panti asuhan itu ada di bagian mana sih Pak? Maksudnya di daerah apa mana gitu? Jadi untuk Panti Asuhan Berkah Amanah ini ada di Kelurahan Pulau Gaga, tepatnya di RT 03 RW 08 Kelurahan Pulau Gaga. Oke, jadi memang tempatnya di situ dan Siap. kalau boleh tahu ini panti asuhannya sendiri ada berapa anak yang ada di sini? Kurang lebih 85. 80 anak. Itu kita juga ke kaum duafa juga kita berikan santunan. Oke, jadi memang bukan hanya anak-anak yatim Siap, saja, betul. tapi yatim piatu plus yatim duafa. piatu plus duafa juga. Dan pastinya di dalam panti asuhan ini ada kegiatan-kegiatan pastinya. Siap, ya, ada Mas? kegiatannya. Dan kalau Jadi untuk kegiatan ini Jumat Berkah. Kita lakukan 1 bulan sekali untuk Jumat Berkah. Kita memberikan santunan, makan bersama, ada pengajian tahlil untuk mendoakan para orang tua mereka yang sudah tiada. apa sih Pak yang melatar belakangi Pak Ekwanto dalam mendirikan ini Pak? Jadi awalnya saya sebagai Babin Kamtibmas kan karena suka merasa sedih karena di sini banyak anak yatim yang kurang perhatian dari lingkungan. Akhirnya saya sebagai Babin Kamtibmas menghubungi kader-kader Posyandu yang ada di lingkungan. Akhirnya terbentuklah rumah yatim. Dulu namanya Rumah Yatim Amanah Kelurahan Pulau Gaga. Tapi berkaitan dengan kita mengajukan ke notaris bahwa di notaris sudah ada nama itu, akhirnya kita ganti dengan namanya Yayasan Berkah Amanah Kelurahan Pulau Gaga. Oke, jadi itu memang rumah yatim ini hasil dari kerjasama antara kepolisian dan juga beberapa yayasan. Kader. Dan kalau boleh tahu agenda-agenda yang sering dilaksanakan di rumah yatim ini sendiri, itu selain ada Jumat Berkah, mungkin tiap harinya tuh apakah ada kegiatan lain Pak? Jadi gini, kita ini tidak menampung tidak menampung anak yatim, tapi anak yatim berada di rumah masing-masing. Tapi setiap ada kegiatan-kegiatan yang mungkin Jumat Berkah, kita undang semua untuk hadir di sini. Karena berkaitan dengan kita kan pakai donatur kan setiap bulannya memberikan ke kita melalui rekening. Alhamdulillah selama ini kalau emang kita juga di sini ada kegiatan tebus murah. Jadi kalau mungkin ada kita siapkan beras atau mungkin gas yang kira-kira mungkin warga atau mungkin orang tua anak yatim yang tidak mampu bisa membeli di sini dengan harga yang paling murah. Untuk dari donaturnya sendiri itu apakah dari perusahaan-perusahaan dan mungkin cara untuk mendapatkan donaturnya apakah dari kepolisian sendiri melakukan rapat ataupun memang donaturnya sendiri yang datang? Alhamdulillah selama ini karena waktu itu kita belum punya akte notaris. Akhirnya kita door to door. Oh, door to door. Door to door menambah orang-orang yang mempunyai harta yang berlebih atau mungkin orang-orang yang punya usaha-usaha di lingkungan, kita sentuh hati mereka untuk memberikan bantuan. Di samping itu kita juga membuka kotak amal yang kita taruh di tempat usaha, semacam bakso atau mungkin yang toko-toko kelontongan kita berikan kotak itu. Dan ini setiap bulan sekali kita ambil untuk dimasukkan ke rekening dan sebagainya untuk disantunkan ke mereka. Oke, jadi memang untuk kita dari kepolisian dari Polsek Batu Ceper sendiri alhamdulillah bekerja sama juga. Pak Kapolsek juga peduli. Dan selama ini Pak Kapolsek peduli setiap bulan mereka memberikan ke kita untuk diberikan ke anak yatim. Jadi memang sudah ada dukungan penuh juga dari Pak Kapolsek ya. Untuk dari pemerintah belum, karena apa? Pemerintah harus ribet harus pakai akte notaris. Makanya ini akte notaris baru jadi, baru nanti mungkin di tahun depan ini baru dari pemerintah mungkin kita ajukan untuk bantuan selanjutnya. Oke Pak. Dan juga di dalam yayasan seperti ini kalau saya lihat juga ada beberapa fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan, taman baca dan juga tadi ada sedikit alat-alat tulis juga mungkin untuk mereka membaca gitu. Dan apakah selain untuk sebagai yayasan Jumat curhat bagi para Jumat Berkah untuk para masyarakat, apakah bangunan yayasan ini bisa digunakan untuk anak-anak dalam melakukan aktivitas sehari-harinya Pak? Kini juga ada namanya PAUD Kemuning RW 08. Jadi selain ada kegiatan ini, kalau pagi ada kegiatan pembelajaran untuk anak-anak di bawah 5 tahun. PAUD. Yang kedua, kalau yang malam Jumat di sini suka diadakan pengajian ibu, mungkin acara yasin atau tahlilan di sini buat ibu. Selain itu kalau ada kegiatan dari Kelurahan Posyandu, kita manfaatkan juga kegiatan Posyandu. Karena apa, ini kan ada sumbang dari warga untuk dibangunkan ini untuk kepentingan warga sekitar. Mungkin acara yang akan dilaksanakan nanti untuk sore ini di balai ini apa Pak? Hari ini nanti ada tahlil atau baca yasin untuk mendoakan para orang tua mereka yang tidak ada. Selanjutnya nanti acara mungkin pengajian kecil-kecilan, selanjutnya makan bersama. Oke, jadi memang itu makan bersama dan dihadiri oleh seluruh anak-anak yatim sama mungkin tokoh masyarakat kanan kiri nanti sama pengurus dan lain sebagainya. Baik, mungkin kita bisa langsung coba ke dalam ya Pak. Assalamualaikum. Ini kegiatan yang akan dilaksanakan ya Pak, pengajian tahlil untuk mendoakan para orang tua mereka
Oke, jadi memang selalu diadakan setiap Jumat. Siap Jumat Barokah. Baik, mungkin kita langsung dimulai aja. Oke, siap. Sip. Sini Pak Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim. Tanzilul 'azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu 'ala aktharihim wa hum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-qawli fa hum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا اقتدينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بدون دخل عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلما جميع لدينا محضرون وآية لهم الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمن يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك القدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم لا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنعموا أن لو يشاء الله أتما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Kalau boleh tahu sejarah dari adanya dibentuknya yayasan ini itu seperti apa sih Pak? Tahun 2017. Dulu kan kadang susah untuk kita menghimpun anak-anak yatim. Karena juga kita kalau pas lagi keliling wilayah itu ada suka keluhan-keluhan dari warga bahwa anak yatim tidak diperhatikan di lingkungan. Makanya atas dasar itu ya saya sebagai Kabinkas Kelurahan Polis Gaga kita bersama dengan kader PSM ataupun kader di Posyandu, gimana kita caranya untuk kita supaya anak yatim di Kelurahan Polis terhimpun. Jadi mungkin satu RW dulu awal terbentuk kita satu RW. Itu pun karena saya juga sedihnya kenapa? Pernah ada keluhan dari anak yatim yang dia mau tur, tidak punya seragam, tidak punya uang untuk akhirnya kita kesepakatan tuh, yuk kita patungan dulu, kita biayain semuanya kegiatannya. Akhirnya setelah itu bisa juga mungkin di tempat lain juga begitu. Akhirnya kita data melalui pendataan melalui RT RW ada berapa anak yatim di lingkungan ini. Akhirnya kita kecil-kecilan lagi bikin suatu kepengurusan dari mulai ketua semuanya pada bendahara semuanya supaya ada kayak semacam pengurusan. Ya alhamdulillah akhirnya sampai sekarang ini terbentuk. Dulu pertama terbentuknya bukan berkah amanah seperti sekarang ini. Dulu namanya Rumah Yatim Amanah. Karena berkaitan dengan kita mengajukan untuk pemerintah supaya dapat bantuan pemerintah, akhirnya harus memiliki akte notaris. Dan akte notaris itu setelah kita daftarkan, nggak taunya nama Rumah Yatim Amanah sudah ada. Akhirnya kita ganti namanya Berkah Amanah. Ada juga PAUD gratis ya yang diperuntukkan untuk masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah sekitar Batu Ceper seperti ini. Kira-kira itu sistemnya seperti apa sih? Sistemnya seperti apa sih Pak? Jadi gini, untuk sempat kita buka PAUD gratis buat anak-anak sih kita, karena gini banyak nggak semua orang kaya di sini. Banyak orang-orang yang mungkin kemampuannya untuk mencolahkan anaknya di tempat PAUD yang lain kan harus membayar. Alhamdulillah sini kita bersama dengan para mungkin pekerja Posyandu, alhamdulillah kita gratiskan untuk PAUD, tidak melalui syarat-syarat yang khusus, tidak ada syarat khusus. Jadi memang udah kalau ada masyarakat yang ingin masuk itu tinggal koordinasi. Ya, tinggal datang, tinggal nanti kalau seragam juga kita punya dari sini. Kalau emang nanti terpaksa yang mereka tidak punya, kita akan melalui donatur kita yang ada di Rumah Yatim Amanah. Oke, jadi dan untuk pengajarannya yang diajarkan di PAUD itu apa aja Pak? Ya, seperti PAUD lain. Belajar membaca, mengajar membaca, mungkin menyanyi atau mungkin keterampilan yang lain di ini. Yang mungkin yang harus dikuasai anak-anak di bawah umur, di bawah 5 tahun. Nah, selanjutnya Pak, tadi kami juga mendapatkan informasi juga nih dari beberapa masyarakat sekitar bahwa di sini selain ada di dalam yayasan ini lebih tepatnya ada perpustakaan atau taman bacaan juga Pak. Kira-kira itu dimulai sejak kapan dan banyak nggak sih antusias dari anak-anak yang menggunakan taman bacaan itu? Ya alhamdulillah. Jadi begitu di sini di Yayasan Berkah Amanah Kelurahan Polis Gaga ada bantuan taman baca seperti yang ada di belakang ini. Ya alhamdulillah untuk anak-anak kadang mereka daripada main game, kita sarankan untuk membaca. Karena apa? Kalau kita tidak dengan membaca itu tambah pengalaman. Pak, dari sejak didirikannya PAUD ini lebih tepatnya atau Yayasan Berkah Amanah ini, ada nggak sih peristiwa yang membuat Pak Babin itu benar-benar yang bisa diingat banget sama Pak Babin sehingga Pak Babin itu memutuskan, oke, kita harus buat taman ini, yayasan ini? Jadi gini,
yang membuat kita kayak mungkin sedih, ya kan bisa menangis. Kenapa? Jadi ya itu saya bilang tadi, kadang ada anak yatim yang saat mungkin kan nggak semua anak yatim yang sekolah di sekolah negeri, ada juga mereka yang sekolah di swasta. Di saat-saat mereka mau mengambil ijazah atau mungkin mau kegiatan tur, itu kadang mereka kesusahan untuk itu, terutama di biaya. Akhirnya kita kok kesedihan mereka menjadi kesedihan kami kan. Malah coba kita berbagi bersama mereka untuk akhirnya kita himpun dari para donatur, akhirnya ya keluhan-keluhan itu saat ini bisa terpenuhi sama kita untuk anak yatimnya.